Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sasongko, mahasiswa PPG Daljab kategori 1 tahap 1 tahun 2023 dari LPTK Universitas Pendidikan Ganesha Buleleng, Bali. Pada hari ini Senin tanggal 14 Agustus tahun 2023 akan melaksanakan pembelajaran di kelas 5 dengan tema 4 sehat itu penting. Subtema 1 sistem peredaran darah pada manusia. Untuk itu model yang saya gunakan problem based learning dengan strategi game Kahoot. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, apa kabarnya hari ini? Baik. Nah, untuk hari ini apakah ada yang tidak masuk? Lengkap ya? Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa ya. Berdoa dipimpin Kanu. Sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air, kita menyanyikan lagu wajib dulu ya. Lagunya untuk kali ini Satu Nusa Satu Bangsa. Kineta minta tolong ke depan. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Kita sudah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa tadi ya. Nah, Pak Andi sekarang mau tanya, kenapa setiap pagi kita menyanyikan lagu wajib nasional? Ada yang bisa jawab? Ayo Akil berdiri. Untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air kita Indonesia. Betul anak? Tepuk tangan untuk kita semua. Kita lanjut. Tepuk semangat seperti biasanya ya anak-anak. Kita tepuk semangat yes, ayo. Tepuk semangat yes. Say yes. My yes. Ngat yes. Semangat yes. Nah, sebelum Pak Andi menyampaikan tujuan pelajaran kita hari ini, Pak Andi mengingatkan terlebih dahulu. Kemarin kita kan sudah belajar sistem pencernaan pada manusia di tema berapa? 3 ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar sistem peredaran darah pada manusia. Ya. Nanti mau tanya dulu ya. Tadi pagi setelah bangun tidur, apakah ada anak-anak yang berolahraga? Ada. Ayo coba, siapa yang mau jawab? Ayo Arka. Olahraga apa? Jogging. Di mana joggingnya? Sekitar rumah. Nah, sekarang Pak Andi mau tanya, tujuan Arka jogging itu apa? Agar peredaran darah kita lancar. Agar peredaran darah kita lancar, betul? Betul. Tepuk tangan buat Arka.
Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama dengan menyimak media PowerPoint nanti, anak-anak diharapkan mampu menganalisis peredaran darah kecil maupun peredaran darah besar. Dan kedua setelah menyimak video, diharapkan anak-anak nanti mampu mendesain peredaran darah kecil dan peredaran darah besar lengkap dengan keterangannya dengan tepat ya. Untuk yang ketiga, tujuan kita melalui pengamatan video tentang cara membuat pantun sesuai dengan ciri-cirinya. Siswa dapat membuat pantun sesuai dengan ciri-ciri pantun dengan benar. Ya. Untuk kali ini nanti Pak Andi tayangkan video ya. Anak-anak analisis dan memahami video yang ditayangkan. Coba diperhatikan. Nanti ketika ada pertanyaan, anak-anak bisa menjawabnya ya. Mulai videonya ya. Halo teman-teman, masih ingat kan pembahasan kita pada bab sebelumnya? Itu loh, tentang sistem pencernaan manusia dan hewan. Nah, hari ini Mama bantu kita ya buat membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, Pipo. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan? Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya dua fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul nggak, Ma? Betul, Pipo. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Bener banget, Pipo. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada 2, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kamu tahu nggak, Pipo? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu
lalu ke serambi kanan. Tapi dalam aktivitasnya, peredaran darah kan bisa terkena gangguan penyakit juga ya. Betul itu. Nanti kita bahas sama-sama di video selanjutnya ya. Anak-anak, setelah melihat video tadi, Pandi mau tanya, ada berapa bagian jantung? Ada 4. Apa saja? Serambi kanan, terus bilik kanan, bilik kiri. Nah, ada berapa macam sistem peredaran darah manusia? 2. Yang pertama, sistem peredaran darah kecil. Yang kedua, sistem peredaran darah besar. Baik, bagian penting dalam peredaran darah apa saja? Ada 3. Yang pertama, jantung, terus pembuluh, dan yang terakhir pastinya darah. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, setelah melihat video tadi, agar kalian lebih paham, Pak Andi akan menjelaskannya lagi ya. Di sini ada sistem peredaran darah manusia, tersusun atas 3 bagian. Yang pertama apa, anak-anak? Jantung. Ayo yang keras jawabnya. Yang kedua? Pembuluh darah. Yang ketiga? Darah. Baik. Untuk gambar jantung sendiri ini bisa dilihat. Di sini ada gambar jantung. Jantung sendiri berfungsi sebagai pemompa darah dan mengalirkannya ke seluruh tubuh. Kemudian ada paru-paru. Paru-paru berfungsi menukar darah yang mengandung karbon dioksida kemudian ditukar menjadi oksigen. Kemudian ada fungsi vena. Fungsi vena membawa darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Dan yang terakhir ada fungsi arteri. Arteri membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke tubuh manusia. Kemudian nanti juga anak-anak akan membuat pantun. Anak-anak sudah ada yang tahu pantun itu apa? Di sini, coba. Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun dapat digunakan seseorang untuk mengungkapkan perasaan mengenai suatu kejadian atau peristiwa. Nah, sampai di sini anak-anak paham ya? Nanti kalau kurang paham bisa langsung ditanyakan ke Pak Andi ya. Paham anak-anak? Nah, tadi Pak Andi sudah menjelaskan apa itu fungsi paru-paru, apa itu fungsi jantung, serta pembuluh darahnya ya. Sekarang di sini Pak Andi punya peraga jantung. Nah, kalian nanti bisa melihat yang mana serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri dan bilik kanan. Nanti anak-anak melihatnya bisa bergantian ya. Nah, di sini bisa dilihat dulu. Nah, tadi anak-anak sudah paham pantun adalah merupakan salah satu seni merangkai kata, ya toh? Nah, sekarang Pak Andi punya contoh pantun, nanti Pak Andi bacakan. Kalian bilang cakep ya? Ya. Bermain taman dengan akur. Bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur. Menjaga kesehatan sebelum sakit. Pak Andi akan bagi kelompoknya. Kelompoknya tadi malam sudah dikirim di grup WA ya. Nah, sekarang bisa menempati masing-masing. Coba cari kelompoknya. Ayo, bisa duduk di samping kelompoknya. Ini nanti ada tugas. Ayo Arka ke depan. Jaki di belakang pinjam kursi temannya itu. Nah, kalau sudah, di sini kelompok paru-paru, di sini kelompok pembuluh darah,
Yang belakang kelompok jantung ya. Ini diambil. Ini kertasnya. Ini kelompok paru-paru tadi. Nah, Nana, ini nanti jantung dicari fungsinya ya, ditaruh sampingnya. Paru-paru fungsinya apa, pembuluh darah apa. Nah, kemudian untuk peredaran darah besar dan kecilnya dibaliknya, oke? Paham? Paham. Oke. Nah, Nana, ini nanti kalian mengurutkan, membuat sistem peredaran darah seperti ini ya. Nah, kemudian yang darah kecil, besar, peredaran darah besar di bawahnya ya. Ya, yang peredaran darah kecil di atas, yang di bawah peredaran darah besar. Paham? Coba dimulai. Nah, Nana, ini kan kamu cari fungsinya seperti di video tadi loh. Kamu cari fungsinya jantung itu apa, paru-paru itu apa, pembuluh darah itu apa ya. Kamu taruh sampingnya. Paham ya? Nanti dibaliknya untuk sistem peredaran darah besar dan kecil ya. Paham? Baik anak-anak, sudah selesai semuanya? Nah, yang mau presentasi dulu kelompok mana? Ayo coba ke depan semua. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong dulu? Kami dari kelompok paru-paru akan menjelaskan sistem peredaran darah paru. Organ dulu ya, organ jantung coba. Organ jantung apa? Organ jantung, jelas jantung. Jantung sebagai pemompa untuk mengandung oksigen ke saluran tubuh dan memastikan supaya oksigen dan nutrisi yang cukup untuk sel-sel yang seluruh tubuh. Baik, yang kedua itu fungsi paru-paru. Tempat pertukaran oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Kemudian pembuluh darah, arteri. Membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung. Terakhir, pembuluh vena membawa darah kembali ke jantung. Kemudian sistem peredaran darahnya coba dibalik. Balik. Nah, di sini kelompok paru-paru akan menjelaskan sistem peredaran darah ya, peredaran darah dulu. Bilik kanan jantung menuju arteri pulmonaris dan menuju paru-paru, kemudian vena pulmonalis menuju serambi kiri jantung. Nah, ini yang peredaran darah kecil ya, yang sekarang peredaran darah besar. Coba. Bilik kanan jantung menuju aorta, arteri besar, arteri pembuluh nadi, terus seluruh tubuh, pembuluh bilik venia, serambi kanan jantung. Nah, sudah. Ini tadi peredaran darah. Sekarang pantun, coba pantunnya. Yang lain bilang cakep ya. Yang keras suaranya. Bersolek di depan ceria, Cakep. tidak lupa memakai liantin. Ayo olahraga, jantung sehat, tenang. Dan darah
habis saya coba. Lah goyang-goyang arek-arek. Dimulai dari awal. Jangan. Bersolek di depan cermin. Tidak lupa memakai liontin. Ayo olahraga secara rutin agar tubuh sehat, tenanglah batin. Baik, ini tadi dari kelompok paru-paru, mungkin kelompok lain ada yang mau menanggapi? Berdiri dulu dong. Dari mana? Dari kelompok apa itu? Ayo berdiri. Baik, tanggapannya bagaimana kelompok jantung? Kelompok paru-paru sudah bagus dan sesuai. Untuk jantung sudah bagus dan sesuai ciri-ciri jantung. Untuk urutan sistem peredaran darah kecil dan besar sudah sesuai. Baik, sudah selesai ya. Baik, keterangan untuk kelompok paru-paru. Baik, anak-anak tadi dari kelompok paru-paru. Sekarang kita lanjutkan. Siapa yang mau presentasi dulu? Pembuluh darah? Ya, maju. Baik, ayo coba berdiri. Siapa yang mau ngomong dulu? Harga. Pegang ini Pak, Baik, ini ada kelompok pembuluh darah akan menyampaikan presentasinya. Saya dari kelompok pembuluh darah Ya, akan menyampaikan fungsi organ-organ peredaran darah. Nah, yang pertama apa itu? Pembuluh vena Ya, fungsinya membuang darah kembali ke jantung. terus paru-paru fungsinya Tempat pertukaran oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari Di darah. bawah itu pembuluh apa itu coba? Pembuluh arteri Ya, fungsinya membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung. ya yang terakhir apa itu? Jantung Fungsinya sebagai pompa untuk mengandung oksigen ke seluruh tubuh dan memastikan suplai oksigen dan nutrisi yang cukup untuk sel-sel dan seluruh tubuh. Ayo coba sekarang sistem peredaran darahnya ya. Ayo coba jelang yang beda. Nah, di sini akan menyampaikan sistem peredaran darah. Bisa dipakai. Yang dimulai dari Bilik kanan, terus arteri pulmonalis, terus paru-paru, vena pulmonalis, serambi kiri terus atau jantung. kemudian peredaran darah besar Bilik kanan, terus aorta, ya arteri, seluruh tubuh, pembuluh balik, serambi kanan. baik, ini tadi kelompok pembuluh darah. Ada yang ingin menanggapi kelompok lain? Ayo kelompok paru-paru ya. Kelompok paru-paru ya. Untuk pantun sudah sesuai dengan tema. Ya. Baik. Untuk pembuluh darah, presentasinya sudah selesai ya. Ya. Beri tepuk tangan. Sekarang tadi dari kelompok pembuluh darah, sekarang dari kelompok jantung ya yang belum. Coba ke depan. Kelompoknya Galih. Ayo sini pertama, Jaki itu pembuluh apa itu? Vena. Fungsinya apa? Membawa darah kembali ke jantung, Kemudian paru-paru, paru-paru. tempat permukaan oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Ya, kemudian ada arteri. Fungsinya Membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung.
Ya. Yang terakhir fungsinya jantung sebagai sebagai pompa untuk mengandung kok. Mengandung oksigen ke seluruh tubuh dan memastikan suplai oksigen dan nutrisi yang cukup untuk sel-sel dan seluruh tubuh. ya. Sekarang sistem peredaran darahnya coba. Itu sistem peredaran darah kecil dulu dari mana? Bilik kanan, Kemudian arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, serambi kiri atau jantung, bilik kanan jantung, peredaran darah besar, jantung, kemudian aorta, aorta, arteri serambi kanan pembuluh, arteri terus seluruh tubuh, arteri terus seluruh tubuh, pembuluh balik, ya. Yang terakhir. serambi kanan. Nah, sekarang kelompok jantung akan membacakan puisinya. Teman-teman bilang cakep ya, yang keras ya. Ayo coba Jaki dibaca. Jalan-jalan memakai kerudung, membawa intan ke dalam karung. Mari jaga kesehatan jantung, Cakep, karena nilainya tiada terhitung. cakep. Berarti, jangan duduk dulu kan belum ditanggapi temannya. Dari kelompok jantung presentasinya sudah selesai. Ada yang lain ingin menanggapi? Baik, Anu coba tanggapannya berdiri. Untuk hasil kelompok jantung sudah bagus, untuk pantun sudah sesuai dengan tema, untuk urutan sistem peredaran darah kecil dan besar sudah tepat. Baik, untuk kelompok jantung sudah tepat ya. Beri tepuk tangan untuk teman-teman. Anak-anak pasti sudah capek ya? Iya. Nah, biar kita semangat lagi, anak-anak tahu senam ayam jago? Tidak. Nah, bisa lihat videonya, kita senam sama-sama coba ya. Ayo coba kita sama-sama.
Ya. Nah, anak-anak, setelah tadi kita ice breaking sudah segar badannya ya? Untuk materi hari ini sudah paham semua? Baik, sekarang kita main Kahoot. Semuanya bawa HP kan? Ya, HP-nya sekarang dikeluarkan. Kodenya bisa lihat di depan. Sudah anak-anak, sudah siap masukkan kodenya? Nah, baik, kita mulai permainannya ya. 1, 2, 3. Lanjut. Pertama diraih oleh tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, bagaimana tadi permainannya? Menyenangkan? Ya, sudah paham materinya ya? Baik, sekarang kita ambil kesimpulan. Tadi bagian jantung apa saja anak-anak? Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, bilik kanan, bilik ya, serambi. Iya, baik. Sistem peredaran darah ada berapa anak-anak? Ada 2, apa saja? Sistem peredaran darah besar dan iya. Baik, untuk bagian sistem peredaran darah yang paling penting ada 3 tadi apa saja? Jantung, pembuluh darah dan darah. Nah, dari pembelajaran hari ini semuanya sudah seneng kan? Tadi sudah main game, sudah nonton video, ya. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan pelajari sistem peredaran darah pada hewan, ya. Untuk di rumah bisa belajar, bukunya dipelajari ya. Sekarang bisa diringkes barang-barangnya. Kita persiapan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kegiatan hari ini. Dipimpin berdoa dulu ya. Ayo Kianu coba. Belum mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Demikianlah video pembelajaran UKIN dari saya Andi Sasongko mengucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.